Shalom saudara-saudara, salam jumpa di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saudara saya sempat membuat video untuk memberikan kritisi atau tanggapan sedikit tentang khotbah atau pengajaran daripada Ibu Heni Kristianus tentang berhenti menghakimi orang lain. Saya sudah menjelaskan kalau kita tidak menghakimi, maka yang pertama pasti kita tidak peduli kepada orang tersebut. Yang kedua, kita membuat disiplin gereja itu tidak berjalan. Dan yang ketiga adalah kita tidak merasa terpanggil bahwa kita adalah orang-orang yang harus memperingatkan orang jahat, sama seperti panggilan yang diberikan kepada Yeskiel untuk memperingatkan seseorang. Nah, saudara-saudara, video yang saya buat, saudara, memberikan sebuah efek ataupun juga tanggapan dari beberapa orang yang secara langsung mereka berbicara dengan saya. Ada yang sangat diberkati, tapi ada juga saudara yang memberikan komentar dan membuat saya berpikir bahwa orang-orang Kristen hari-hari ini, saudara, terlalu mengidolakan atau mendukunisasi seorang hamba Tuhan, sehingga ketika hamba Tuhan itu berbicara, maka pasti apa yang dia katakan selalu benar. Ada yang berkata bahwa yang pertama, saya tidak mengenal Ibu Heni sehingga tidak perlu memberikan tanggapan. Ada juga yang berkata bahwa Ibu Heni lebih terkenal dari saya tidak ada apa-apanya sehingga tidak perlu mengkritisi khotbah daripada Ibu Heni. Tapi ada juga saudara yang berkata bahwa zaman sekarang bukan lagi zaman untuk menghakimi hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tahu bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman, saudara, kenalan, ini adalah sesuatu yang mungkin selama ini saudara sudah menjadi sebuah kebiasaan, di mana ketika seorang hamba Tuhan dikritisi, maka pasti pengikut-pengikutnya atau orang yang senang dengan pelayanannya merasa terusik. Tapi sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan, saudara, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus terbuka dengan yang namanya kebenaran. Saya mengingat sebuah kebenaran firman Tuhan, saudara, bahwa Paulus menasihatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus supaya mereka jangan terbagi-bagi. Karena pada waktu itu, saudara, ada yang berkata bahwa ada dari golongan Apolos, ada dari golongan Paulus, ada dari golongan Kefas, ada dari golongan Kristus. Nah, saudara, ciri jemaat seperti demikian atau orang Kristen demikian, Paulus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang duniawi. Kenapa, saudara? Karena dari pola pikir mereka, perkataan mereka, dan tindakan mereka yang membuat gap atau benteng antara sesama hamba Tuhan, akhirnya, saudara, mereka mengidolakan yang namanya manusia. Padahal hamba Tuhan pun juga adalah terbatas. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh terjebak dengan yang namanya popularitas seorang hamba Tuhan. Karena kalau kita terjebak dengan popularitas seorang hamba Tuhan, maka kita akan terima dengan mentah-mentah apa yang dikatakan. Tanpa kita berpikir, kita mencermati dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa mengerti dengan dalam apa yang dia maksudkan. Saya kasih contoh. Ada begitu banyak orang yang sangat mengidolakan Michael Jackson. Ketika Michael Jackson, saudara, pernah melakukan konser, sebelum konser atau sesudah konser, saudara, dia pernah kencing, saudara, dan semua orang yang mengidolakan dia, saudara, berebut untuk meminum air kencing daripada Michael Jackson. Saudara bisa berpikir, apakah meminum air kencing adalah sesuatu yang sehat? Menurut medis, otomatis tidak sehat. Tapi saudara, karena mereka terlalu mengidolakan Michael Jackson, maka mereka tidak peduli bahwa hal itu adalah hal yang salah. Demikian juga, saudara, dengan kebenaran. Nah, saya, saudara, merasa untuk membuat video ini supaya kita coba berpikir kembali dan mengerti firman Tuhan Alkitab dengan sesungguhnya. Karena kalau kita tidak belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka, saudara, iblis akan pakai cara, dan salah satunya di akhir zaman ini adalah menyebar yang namanya ajaran sesat. Kalau kita tidak belajar, pasti kita akan mengalami yang namanya
disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang menggunakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan konteks ataupun apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, saya teringat saudara akan satu firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Saya buka buat saudara. Lukas pasalnya yang ke-10 saudara, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Di situ saudara, Yesus mendengar kesaksian dari ke-70 murid yang baru pulang melayani. Kurang lebih ada 3 misi yang mereka harus bawa. Yang pertama adalah menyampaikan shalom Allah atau damai sejahtera ketika mereka masuk ke dalam sebuah rumah. Dan yang kedua adalah mereka menyembuhkan orang sakit. Dan yang ketiga adalah mereka memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tapi saudara, apa yang mereka lakukan saudara lebih daripada yang Yesus sampaikan atau Yesus mandatkan kepada mereka. Mereka mengusir setan-setan dan setan-setan takluk kepada mereka. Saya bacakan ya. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara bisa perhatikan, murid-murid ini luar biasa. Tapi Yesus mencium bau-bau kesombongan dari hasil pelayanan mereka, sehingga Yesus segera, saudara, untuk memutuskan hal tersebut dengan berkata bahwa jangan bersukacita karena setan-setan takluk kepada kalian, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga atau tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah saudara, mereka orang-orang yang hebat, murid-murid yang luar biasa, tapi Yesus tidak ingin supaya kesombongan itu ada di dalam kehidupan mereka. Nah, orang-orang Kristen, saudara, terlalu maniak dengan seorang hamba Tuhan, pelayanan seorang hamba Tuhan, tanpa memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Paulus pernah berkata kepada Timotius, awasilah ajaranmu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan juga orang-orang yang mendengar engkau. Saya baca satu lagi firman Tuhan. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Saya kasih firman Tuhan supaya saudara bisa lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Artinya, kita berbahagia karena kita mengenal Allah. Bahkan orang-orang Kristen yang mengidolakan, mendukunisasi saudara, seorang hamba Tuhan dan berkata bahwa dialah yang paling benar dan dialah yang patut didengar. Yang lain tidak perlu didengar. Saudara, hati-hati. Kalau saudara tidak belajar Alkitab, maka saudara akan gampang sekali untuk mendengar sebuah khotbah. Saudara terima saja tanpa saudara melihat apa yang Alkitab sampaikan. Karena kita belajar bahwa Alkitab tidak pernah bertolak belakang. Selalu ada benang merah yang membuat Alkitab saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi, lewat video ini saya ingin mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang mengidolakan hamba-hamba Tuhan, saudara harus berhenti. Saudara harus belajar Alkitab dan saudara hanya mengidolakan Tuhan Yesus saja. Yang kedua, Ibu Heni Kristianus harus lebih memperhatikan firman Tuhan atau ajaran-ajaran yang dia sampaikan. Karena kurang lebih minggu lalu saudara ada banyak pendeta yang menyerang ajaran atau khotbah daripada Ibu Heni Kristianus yang berbicara tentang 3 jalan ke surga. Kita harus belajar Alkitab, siapapun kita,
baik yang tidak sekolah Alkitab ataupun juga yang sekolah Alkitab, sekolah teologi, harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita menyampaikan kebenaran, orang bisa diberkati, orang bisa kembali kepada jalan yang benar, dan juga orang bisa diselamatkan karena mereka belum memiliki keselamatan. Kita punya dampak yang luar biasa ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi, lihat video ini, saya ingin memberikan sedikit saja komentar. Ya, kalau saudara perhatikan di video saya yang pertama, justru saya berbicara bahwa Ibu ini mungkin tidak salah, hanya karena khotbahnya terlalu pendek sehingga dia menyampaikannya dengan tidak detail. Tapi saya mau berkata malam hari ini bahwa khotbah daripada Ibu Heni, ajaran daripada Ibu Heni sangat salah. Harus diperbaiki dan tolong diperbaiki. Kalau seorang hamba Tuhan rendah hati, pasti dia akan menerima masukan, dia akan buka hati, dan dia akan belajar supaya pelayanan, pengajarannya lebih dahsyat lagi diberkati dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Salah satu contohnya adalah Apolos. Dia orang pintar, kitab suci. Tapi ketika dia menyampaikan kebenaran dengan bersemangat, dia belum memahami tentang baptisan Roh Kudus. Maka Priscilla dan Aquila, pasangan yang hanya sebagai tukang kemah saja, memanggil dia dan memberikan atau menasihati dia tentang jalan Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat ketika dia pergi ke Korintus, dia menjadi berkat yang luar biasa. Dia membantah orang-orang Yahudi. Dia membuktikan bahwa kitab suci adalah benar. Nah, saudara-saudara, saya harap video singkat yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, dan juga boleh menjadi pencerahan supaya saudara bisa lebih lagi untuk belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dan Ibu Heni Kristianus maju terus dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika ibu belajar bersama dengan tim untuk melayani lebih lagi, Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Saudara diberkati, bisa bagikan video ini supaya ada orang juga yang bisa diberkati dengan pencerahan yang saya berikan hanya sedikit saja, tapi kiranya boleh menjadi berkat dengan luar biasa. Tuhan memberkati.